Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Moncong Putih bersama saya Sohibul Kafi. Dan saya Nisa Diniati. Pada kesempatan hari ini kita akan membawa tema 30 tahun Kuda Tuli atau refleksi 30 tahun Kuda Tuli, kesaksian Bang Pandana Baban dalam melihat, merasakan rezim Orde Baru dan kembalinya kedaulatan rakyat di pangkuan rakyat. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan berkunjung serta menimba ilmu langsung dari Bang Pandana Baban. Selamat Selamat siang datang. Bang Panda. Selamat Kita mau siang. bilang selamat datang. Kita ini kebetulan podcastnya di studionya tempatnya Bang Opung, Panda. ya. Terima kasih Opung telah kasih, menyambut Opung. kita dan berkenan untuk Berbagi ilmu ini ya. Jadi ini bagian dari menunaikan tanggung jawab masa lalu. Di mana Bang Panda ini menjadi salah satu Saksi, pelaku sejarah, pelaku. saksi mata yang kita tahu bahwa hari ini banyak pertumbuhan generasi, Bang. Ada generasi Gen Z, ada Alpha, yang dimana mereka ini kan tidak merasakan, tidak mengalami. Tentu ya kita optimis mereka akan belajar, tapi pada prinsipnya ini adalah ikhtiar untuk mendekatkan sejarah, di mana kita pernah belajar di masa lalu terjadi yang namanya desoekarnoisasi, sejarah hanya dimiliki oleh versi penguasa. Nah, ini bagian dari ikhtiar untuk meluruskan sejarah. Betul. Untuk generasi kedepannya juga akan tahu sejarah bangsanya. Oke. Baik Bang Panda, kita langsung saja. Bang Panda, sebelum kita bicara lebih spesifik tentang Kuda Tuli, alangkah lebih baiknya kita menjelaskan dulu apa itu rezim Orde Baru, Bang Panda. Bagaimana pemerintahan Orde Baru, bagaimana relasi Orde Baru terhadap partai politik, terhadap masyarakat, terhadap pers, dan terhadap sistem-sistem yang lain. Mungkin perlu sekiranya kita menjelaskan bagaimana Bang Panda menjelaskan hal ini. Sangat mudah sebenarnya memahami apa yang terjadi di negara dan bangsa kita pada awal daripada Orde Baru setelah Soekarno jatuh. Itu tentu mereka berkeinginan juga membuat Indonesia ini maju. Tetapi karena pemerintahan itu akhirnya otoriter, tidak menghendaki ada kontrol, ada pengawasan, dan kemudian menikmati kekuasaan itu, disitulah kemudian kelihatan sekali bagaimana kekuasaan itu dipegang oleh militer. Betul-betul dikuasai oleh militer. Jadi, dan kemudian perkuatan legitimasi untuk mengkontrol rakyat itu dipakailah dalih mereka terlibat G30 SPKI, ya kan? Kalau ada melawan PKI, gitu loh. Itu cukup lama gitu loh. Dan kemudian juga kontrol kepada rakyat itu sudah betul berurat berakar dari militer. Ambil contoh, kalau ada KTA, KTP, kartu tanda penduduk, itu dibikin XPKI. Di tanah gitulah XPKI. Dan bukan itu saja juga, bahwa kemudian mereka itu harus punya clearance gitu loh. Jadi sedemikian rupa betul-betul dalam kontrol. Tidak ada ada bahkan litsus, penelitian khusus. Itu di kantor-kantor departemen di seluruh Indonesia ada. Di departemen aja, litsus. Meneliti ada kaitan dengan PKI enggak? Ada bapaknya, ada neneknya, ada pamannya, ada saudaranya terlibat PKI enggak? Di litsus lah. Dia mau naik pangkat aja di Direktorat Jenderal, itu harus litsus. Mau pindah kanwil aja, itu litsus. Jadi suasana itu betul-betul. Sampai kemudian terjadi ada perlawanan menggeliat lah. Dan yang menjadi fenomenal dalam perjalanan sejarah, mulai ada keberanian protes dan itu sewaktu Mega menang tahun 93,
di Kongres luar biasa Sukolilo. Itu fundamental, di luar prediksi. Karena semua sudah dikontrol militer. Dulu yang namanya sosial politik sospol. Seluruh Kodam punya sospol, seluruh Kodim punya sospol. Inilah yang menemani sospol delegasi-delegasi yang tidak menghendaki Megawati di Surabaya. Jadi dari Banyuwangi ada sospolnya, dari Medan ada sospolnya, dari Aceh ada sospolnya. Mereka datang ke Surabaya mengawasi utusan-utusan itu biar sospol ini tidak memilih Mega. Apa yang dari sospol itu supaya tidak memilih Mega. Itu terjadi. Gitu loh. Sampai ke situ diupayakan. Tapi toh tidak berhasil. Mega terpilih secara aklamasi. Itu betul-betul jalan-jalan Tuhan. Tidak ada gerakan dari Mega untuk presi, menekan. Tidak ada move apa gitu loh. Dan Mega dipilih dengan hati nurani. Itu 93 itu menjadi titik awal daripada fundamental perjalanan sejarah Indonesia sampai kemudian ke 98 Soeharto digulingkan. Gitu loh. Jadi antara 93 sampai 98 itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang Gus Dur lah digusur, yang apalah SAN, Ababan, Eporus, HKBP digusur, yang apa partai-partai dipecah belah dan segala macam. Upaya-upaya dari rezim ya, Opung ya? Iya, bukan dari kan. Artinya tadi Opung sudah memaparkan bagaimana negara mengontrol, mengelola tidak hanya masyarakat juga partai politik. Gitu. Oh iya. Ini clear berarti ya, Iya. Bang, karena Loh, partai politik itu mesti clearance dari Soeharto dulu, baru terpilih jadi ketua umum. Kalau nggak ada cerita, gitu loh. Itu dialami oleh si Naro, Muntarnya itu udah waktu Permusi, Partai Muslim Indonesia. Gak bisa, gak disukai Soeharto, ganti gitu loh. jadi bisa disimpulkan bahwa era Orde Baru itu memang sejak katakanlah pemilu 1973 Soeharto sudah melakukan fusi partai, upaya kontrol partai, dan tadi Opung sudah menjelaskan bahwa untuk menjadi pimpinan partai itu harus atas persetujuan Soeharto. Iya. Artinya intervensi negara terhadap kedaulatan partai itu betul-betul tiada atau kehampaan atau kekosongan di situ. Baik Bang, kita masuk pada sesi mengapa Ibu Megawati menjadi ancaman bagi Soeharto. Kenapa Bang? Jadi realita bukan subjektivitas, bukan juga kultus atau bukan pemujaan. Memang fakta keluarga Soekarno itu punya pengaruh. Gitu loh. Ke Guntur tidak begitu berkecimpung karena dia sudah diintrik, diintimidasi sehingga tidak bisa maju. Mega kebetulan dia mendapat suami yang militan, yang memberikan daya juang yang tinggi kepada Mega, Taufik Kimas gitu loh. Itu faktor X yang menolong dia gitu loh. Nah disitulah kemudian Mega berhasil menjadi ketua umum partai gitu loh. Itu betul-betul miracle, betul-betul mujizat gitu loh. Iya. Oke, menarik ini Bang. Ketika Kongres Medan berakhir ricuh dan kemudian dilanjutkan di Sukolilo, mayoritas DPD dan DPC tetap memilih Megawati. Namun secara negara nih justru mengakui kepengurusan Suryadi. Ya kan? Jadi dari sudut pandang Bang Panda, apa yang sesungguhnya sedang dimainkan negara saat itu? Jadi dalam hal ini negara termasuk sebenarnya juga kalau bicara negara itu militer. Bicara militer, bicara rezim, sospol yang pegang kekuasaan. Mereka tidak memberikan ruang pengakuan kepada Megawati, dilumpuhkan. Iya, misalnya kalau ada audiensi ke istana, bukan Megawati yang diterima, Suryadi yang diterima. Misalnya contoh-contoh kayak begitu gitu loh. Jadi tidak diberikan ruang eksistensinya Megawati gitu loh. Nah ini juga menjadi satu pemicu, menjadi bahan peledak, menyuarakan aspirasi mereka itu di Jalan Diponegoro, di kantornya Megawati.
Nah, kantor ini adalah diberikan negara ketiga partai. Satu P3 di situ, kemudian PDI Perjuangan. Golkar waktu itu diberikan dekat istana di Harmoni, kantor Golkar. Itu diberikan sampai ke daerah-daerah. Tiga ini daerah-daerah juga dapat itu loh. Nah, kantor inilah yang dirasa harus disingkirkan dari Mega. Iya, menjadi sasaran. Kenapa kantor itu? Kenapa tempat itu menjadi begitu strategi, begitu penting, begitu ini gitu. Karena kemudian sejak bulan Juni awal dipakai untuk melampiaskan suara-suara masyarakat. Dan dianggap bising, risik, mengganggu kepada Soeharto. Gitu loh. Demokrasi berarti kala itu sangat mengganggu rezim itu ya, Pung, ya? Iya, jadi maka dibilang mimbar demokrasi. Kita sediain waktu itu meja, mikrofon, kemudian ini silakan saya bicara. Itu yang tidak disenangi oleh militer. Berarti Gitu. ketakutan-ketakutan suara rakyat sebenarnya yang ditakutkan oleh rezim. Betul persis itu. Gitu. Kita lebih dalam lagi, Bang Panda. Banyak pengamat politik melihat bahwa yang terjadi pada PDI Perjuangan ini kan bukan murni konflik. Tadi Abang sudah menjelaskan bahwa ini ada rekayasa politik di mana keberpihakan pemerintah pada kubu Suryadi kan sangat dominan dan ini buktinya sangat banyak sekali. Bang Panda dalam konteks ini bagaimana Bang Panda melihat pola yang dimainkan pemerintah? Satu, upaya mengadu domba antara Suryadi dengan Ibu Mega yang kemudian memiliki dampak yang sangat-sangat signifikan. Itu pola itu tidak hanya pada PDI. P3 juga mengalami nasib yang sama. Golkar gampang dikuasai. Itu memang dipecah belah. Kepemimpinan itu dipecah belah. Dilumpuhkan. Itu terjadi. P3 juga mengalami. Lebih pahit lagi mereka itu. Gitu loh. Jadi PDI mengalami. Nah, disinilah kemudian pembuktian sejarah, apapun intimidasi kepada Ibu Mega kekeh, kokoh, kuat gitu loh. Maka itu satu-satunya cara untuk mengapakan dia, tadi termasuk juga ada kepinginan untuk menghilangkan dia eksistensi dan segala macam itu, kantornya bubarkan, serbu, hancurkan itu kantornya. Gitu loh. Jadi kalau lihat itu, saya saksi secara dalam peristiwa itu meja kerjanya Mega itu bekas telapak, bekas sepatu militer, gitu loh. Bagaimana bendera yang depan mejanya Mega, bendera merah putih itu terguling di sana, bendera partai kita terguling di sana, terapa di sini, kemudian kaca-kacanya pecah. Upaya-upayanya itu lebih keras ya. Iya, lebih keras gitu loh. Jadi Mega sendiri sudah mengalami kekerasan itu waktu di Sukolilo. Saya saksi bagaimana mati lampu malam gelap, kemudian berterbangan asbak segala macam, termasuk hampir kena kepalanya Mega. Asbak rokok itu, gitu loh. Itu bukan dramatisasi. Saya menyaksikan gitu loh. Saya hadir di situ, gitu loh. Dari titik ini kemudian timbul pertanyaan yang cukup mendalam, Bang. Sebetulnya apa yang menjadi persoalan bagi pemerintah pada waktu itu? Kan pasca terjadi dualisme kepemimpinan antara Suryadi dengan Ibu Mega, kemudian Suryadi yang diakui, Ibu yang tidak diakui. Nah, di titik ini kenapa kemudian pentingnya kita merebut dan kantor DPP PDI di Ponorogo 58, Bang? Karena kantor itu kan simbol keberadaan, kenyataan, simbol realita. Dan eksistensi dari kantor itu merupakan sumber daripada kekuatan, kalau apalagi di politik gitu loh. Nah, kantor itu sudah diberikan negara kepada PDI. Nah, PDI yang mana? Gitu loh. Mereka mau apakan Suryadi tidak berhasil. Akhirnya tibalah dengan cara melakukan penyerangan dengan kekuatan militer.
Nah, jadi kalau ada sekarang sebenarnya kalau mau Komnas HAM mempunyai itikat serius menangani kasus ini secara hukum, maka orang-orang yang diperiksa masih ada sehat segar bugar. Jadi waktu itu SBY kepala staf Kodam, ya kan dia memimpin rapat malam itu sebelum besok penyerbuan. Kemudian panglimanya Sutioso. Kedua beliau ini masih ada, bisa dimintain keterangan supaya jangan berbagai macam isu. Bagaimana sih ceritanya? Kenapa sih sampai direbut? Kenapa sih kok pakai preman-preman atau kemudian Masa bayaran. Masa bayaran. berpakaian preman gitu loh. Ah, Kenapa gitu loh? mm. Nah, ini kesempatan Menteri HAM Pigai, ini kesempatan dia. Coba buka file lagi, periksa. Siapa yang menyerbu? Maksud menyerbunya apa? Kok mencari menghancurkan gitu? Itu sebenarnya mudah kalau mau atau punya nyali, gitu loh. Tapi kalau nggak mau ya udah jadi kelam terus, misterius. Nah, tetapi kita sendiri sebagai kader PDI Perjuangan, kita bisa melihat dan membanggakan dan senang bahwa ini ternyata on the right track dalam perjalanan sejarah. Dan inilah nanti yang memuncak di 98. Gitu loh. Dan kemudian PDI menang lagi di pemilih yang pertama itu. Gitu loh. Jadi nggak usah retorika, nggak usah kecap, nggak usah ini gitu loh. Nah, fakta inilah yang ditakuti oleh rezim Soeharto. Maka itu ada kemudian instruksi, waktu itu panglimanya Faisal Tanjung, pangdamnya yang namanya Sutioso, kemudian SBY menjadi kasdamnya. Mereka bisa cerita. Mereka bisa cerita kenapa gitu loh. Kalau mau mencintai demokrasi. Terusut tuntas gitu ya, Pung ya. Iya, tuntas gitu loh. Mimbar demokrasi awalnya merupakan bentuk perlawanan politik. Menurut Bang Panda, pada titik apa gerakan tersebut berubah menjadi gerakan rakyat lintas sektor, yaitu melibatkan mahasiswa, pers, Jadi gini ya, maupun biar ada masyarakat bayangan sipil? ya. Di Ponegoro itu halamannya luas dan tepi jalan raya. Jadi gampang sekali orang ikut, iya gampang sekali gitu loh, tepi jalan raya. Nah, kemudian ada pakai halo-halo lagi mikrofon. Orang lewat aja kedengaran suaranya. Nah, tempat ini seksi. Menarik sekali untuk dipakai untuk kampanye lah atau ngomong lah atau isi hati segala macam demokrasi. Menarik lah ini karena di depannya itu ideal sekali di Ponegoro tuh. Halamannya lumayan luasnya gitu loh. Itu dipakai oleh PDI Perjuangan untuk memberikan ruang demokrasi. Apa itu ruang demokrasi? Suara rakyat didengar, suara rakyat tersalur, gitu loh. Itu yang tidak disukai oleh militer. Jadi kemudian dianggap bising, Soeharto terganggu, perintahkan kepada Panglima, apa nggak bisa dibubarkan itu, apa nggak bisa ditutup itu. Sesimpel. Faisal Tanjung lah yang kerjakan itu ke Panglimanya. Ya kan? Oke, kita masuk lagi pada sesi itu, Bang Panda. Menurut Bang Panda, apakah negara saat itu mulai melihat bahwa mimbar demokrasi sebagai ancaman yang lebih berbahaya daripada sekedar konflik internal partai? Persis yang saya katakan, sangat dianggap berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa dianggap berbahaya? Memberikan kecerdasan kepada rakyat. Memberikan kesempatan untuk berkonsolidasi. Untuk nanti melakukan perlawanan. Itu harus dihancurkan, harus dibubarkan, harus disikat. Rezim dahulu berarti menyenangi rakyat yang bodoh daripada rakyat yang kritis. Jadi bahaya, maka itu kan siapa sih merasa itu? Bukannya gembira, senang rakyat Rakyatnya ngomong. cerdas, betul. Kok kebalikannya? Wah jangan, mau merusak, wah menyerang kita, mempermalukan kita. Jangan. Terus bagaimana? Bubarkan. Larang, nggak boleh. Gitu. Nggak, hitam putihnya gampang membacanya. Gitu loh. Berarti yang saya lihat ini kebodohan sistematis sejak zaman dulu itu ya, Bang Panda. Loh ya memang kalau terus terang aja kalau bicara ke rakyat, itu rezim-rezim seperti militer itu bodoh. Ya, itu nggak usah kelihatan tuh cara mereka menindas, cara mereka ini. Dulu waktu begitu berkuasa sekali militer bukan main loh. Mereka warga negara kelas 1.
Iya dong, urusan kelurahan, kecamatan, urusan apa, mereka warga negara kelas 1. Tidak ada yang berani apa mereka gitu. Semua militer, bupati militer, apa, camat militer, semua militer. Jadi kalau dulu kalau bisa jadi contoh, kantor Korem, kantor Kodim, kantor Koramil itu rame, tempat pengaduan masyarakat segala macam. Kantor polisi sepi, Polres sepi, Polsek sepi, ini sepi. Itu fakta di lapangan. Orang lebih banyak percaya mengadu ke Kodim, ke Korem. Bisa ada urusan apa ke polisi? Polisi nggak punya impoten, nggak punya kemampuan. Itu fakta sejarah. Bukannya aku ngomong, ini jejak sejarah yang kita Harus pelajari. ketahui dan harus Iya, kita ketahui. ketahui. Generasi selanjutnya memang harus Iya. tidak benar-benar paham ataupun ini kita tuntas sini Iya, bersama iya. Bang Panda ya. Oke. Oke, Bang Panda, tadi kita bincang-bincang tentang perjalanan dari mimbar demokrasi sampai pada hari H. Hari H ini tentu 27 Juli atau Sabtu Kelabu, Bang Panda. Bang, mohon diceritakan pengalaman langsung apa yang Abang rasakan, yang Abang alami pada 27 Juli. Jadi tanggal 26 itu saya mengingat itu hari Kamis itu, 27 Juli itu hari Jumat ya. Terus waktu itu rencana kita Gus Dur yang akan di mimbar bebas yang muncul. Tapi Gus Dur ada acara di Jawa Timur, ya kan? Ada acara di Tebuirang, maka ditugaskanlah saya, ditugaskan Bu Mega cari penggantinya. Dapatlah kita approach Said Agil Siraj. Dialah yang, dan dia sudah bersedia waktu itu. Dia, karena tiap-tiap acara Jumatan itu kita bikin ikon. Yang vokal, yang ini, yang berani gitu. Nah ini Said Agil Siraj. Dialah yang akan. Nah malamnya kami masih kumpul di Rumah Mega, di Kebagusan. Malam itu memang sudah dapat info, tapi tidak ada konfirmasi yang akurat bahwa ada penyerbuan besok. Gitu loh. Hari Jumat itu akan diserbu, akan diapakan kantor PD Perjuangan. Tapi di antara kita sudah saling risau dan menduga bahwa bakal ada penyerbuan gitu loh. Jadi terakhir yang meninggalkan Kebagusan saya dengan Yakub Nawea. Yakub itu yang ditugaskan oleh Mega untuk bagian pengamanannya, penjagaan dan segala macam. Nah, waktu itu aku masih ingat itu sama Yakub tukar informasi bahwa kau juga perlu dana untuk anak-anak makan nanti makan malam ini. Kau udah pegang berapa? Aku coba segini aja. Aku tambahin lagi, keluarkan dari kantongku lagi. Keluarkan ini tambah lagi. Sebelumnya Pak Taufik udah kasih, masih rasa kurang gitu loh. Ya udah, oke ini. Aku masih ingat malam itu aku masih sempat kasih kepada Yakub Nawea gitu. Begitulah kami dengan apa adanya menanggapi mau diserbu gitu loh. Nah kemudian setelah penyerbuan malam itu terus ada pagi kemudian udah mulai hancur aku sendiri ya ada waktu itu rekayasa keinginan Mega mau datang. Mega sendiri dia bersedia mau datang, malah sudah bikin dari jalan Talang belakang itu, jalan Talang itu yang Tebet bisa tembus itu, kemudian ke belakang di Ponegoro LBH Lembaga Bantuan Hukum itu udah sampai ke situ. Dan kemudian bintang film kita bintang film kita yang Widiawati suaminya ini ya. Sopan Supian. Hah? Sopan Supian. Sopan Supian. Dialah yang pengawal Mega kalau jadi Sopan Supian, betul. Sopan Supian. Dia yang harus mengawal Mega. Nah aku di lapangan sama Yakub Nawea melihat keadaan itu, Sopan Supian, ada Mangara, Syahan, ada jago-jagoannya adalah tampil semua mereka ini. Nah kemudian ternyata yang kita hadapin ini bukan main, berapa truk itu datang
silih berganti, waduh. Itu betul-betul spektakuler gitu loh. Spektakuler. Gimana nggak tersayat-sayat itu ngelihat bagaimana kamar kerjanya Mega itu berantakan. Mejanya diinjak-injak, benderanya diapain. Wah udah apalah, tragis lah. Ya kan? Nah, nah kemudian yang menjadi catatan sejarah dan menjadi fundamental dan menjadi secara moral dipertanggungjawabkan reaksi Mega. Mega tidak ada bereaksi mengerahkan massa, mengerahkan pengikutnya untuk melakukan perlawanan, pembalasan. Tapi yang dia tempuh jalan hukum, lawyer. Mega perintahkan saya, Panda kau kumpul itu teman-teman kau banyak-banyak. Karena aku mimpin satu harian yang bidang hukum, waktu itu majalah Forum Keadilan, aku pimpin. Kau kan banyak kenal lawyer, kata Mega. Kau ajak, panggil dulu mereka, kumpul. Kumpullah lawyer termasuk RO Tambunan, Trimedia Panjaitan, dan segala macam. Kita kumpul lah waktu itu lawyer-lawyer. Mereka lah yang melakukan safari di seluruh Indonesia melakukan pengaduan. Jadi Mega menarik reaksi dengan cara hukum. Tidak dengan cara fisik. Wah itu hebat ya. Dan kemudian dia ucapkan ini waktu yang paling dramatis waktu dia datang ke Rumah Sakit Cipto. Lihat korban yang luka-luka segala macam itu. Sabar ya, jangan ini, doa ya, sabar. Itu Mega dengan suara yang lirih. Betul membesarkan hati korban-korban itu. Sambil dia datang besuk gitu. Nah, menarik nih Bang. Kita membahas masalah di hari 27 Juli itu setelah menyaksikan langsung peristiwa nih Bang. Menurut Bang Panda, apakah kuda tuli lebih tepat dipahami sebagai bentrokan antar kader atau sebagai operasi politik yang menggunakan aparatur keamanan dan konflik internal partai sebagai instrumen? Lantas apa saja sih yang menjalani operasi ini? Siapa saja yang menjalani? Jadi gini, pertama tidak ada antar kader. Tidak ada. Antar kader itu berarti ada fisik kader, ada fisik non kader. Nggak ada. Ini satu sisi kekuatan preman yang di backingi oleh campur dengan militer nyerbu. Nggak ada kader PDI menyerbu partainya. Nggak ada. Itu saya bisa bersaksi itu. Boleh diadu dengan siapa saja gitu loh. Nggak ada itu. Oh ini konflik antar kader. Nggak ada. Konflik antar PDI nggak ada gitu loh. Karena memang mau menumbangkan kepemimpinan Ibu Mega itu sendiri ya Bang ya? Cuma cara mereka itu terlampau kasar, cara mereka itu terlampau jorok, cara mereka itu gampang dibaca gitu loh. Tidak elegan, serbu, kuasai gitu loh. Yang kala itu waktu itu Sutioso sebagai Pangdam Jaya, benar Bang? Maka itu ya, kalau memang Menteri Komnas HAM ini Pigai mau menangani menyalahin, ini waktu itu Panglimanya Sutioso, Kepala Staf Kodam waktu itu SBY. Dua orang ini aja ditanya, sekarang masih segar-segar. Kalau mau ini diselesaikan secara hukum, mintalah kesaksian karena malam itu rapat dipimpin oleh SBY. Baru besok paginya itu ada penyerbuan. Malam itu informasi yang kita terima itu gitu loh. Nah ini coba diklarifikasi, diklirkan. Sebenarnya nggak susah gitu loh. Tapi fakta yang saya lihat ini Bang ya, kasus ini dibawa dan diadili oleh pengadilan koneksivitas pada zaman era Ibu Megawati. Itu baru terungkap. Tapi kita melihat tarik dari sisi sekarang untuk diungkap lagi itu mungkin ya benar yang seperti Bang Panda bilang harus dengan keberanian oleh Komnas HAM gitu untuk mengungkap. Jadi supaya jangan multi tafsir, sudah diselesaikan, belum diselesaikan, atau sudah ditangani, udah aja Komnas HAM sekarang action, tempuh gitu loh. Nah PDI Perjuangan kalau dibutuhkan mereka bahan-bahan kita siapkan semua bahan-bahan.
untuk bukti-bukti ya. Iya, nggak sulit gitu loh. Nggak sulit gitu loh. Nah, saya sendiri waktu itu mengalami langsung. Saya sekarang udah usia 82. Ini 30 tahun yang lalu peristiwa ini. Ya kan? Cepat itu waktu itu. Di dalam ingatanku masih segar. Jadi waktu kita pagi-pagi udah kita ke sana jam 8-9 pagi ke Diponegoro, sudah yang pegang sudah kodim udah militer yang mengendalikan itu. Pakai apa tuh tongkat rotan. Gue masih ingat tuh kena pukul aku di depan Diponegoro itu. Dipukul pakai tongkat rotan. Larilah kami ke arah Megaria. Gue masih ingat itu. Alami langsung itu. Jadi kalau memang mau dibuka, mau diapakan, nggak sulit. Kalau mau ditempuh hukum. Nah, cuma dalam hal ini Mega punya yang mendasar fundamental dalam menghadapi itu. Dia melakukan langkah-langkah hukum dengan lawyer, ya kan? Tidak ada balas dendam, tidak ada cara kebencian, ya kan? Itu yang elegan dan berpendidikan, berkualitas gitu loh. Ayo, adu di pengadilan gitu loh. Dan tidak ada sama sekali penghasutan kepada massa. Tidak ada gitu loh. Oke Bang, masih di hari H 27 Juli Bang. Dari seluruh rangkaian peristiwa 27 Juli Bang, bentuk kekerasan negara yang paling membekas dalam ingatan Bang Panda itu apa kira-kira? Dan apa yang tidak pernah bisa Bang Panda lupakan hingga hari ini? Ya nggak bisa saya lupakan dan paling membekas ya penyerbuan itu. Tidak terbayang saya tidak sampai beberapa truk itu ya oknum-oknum militer dengan berpakaian kaos-kaos PDI yang amatiran ya kan yang liar itu nggak bisa bayangkan dan kemudian datang menyerbu menghancurkan kamar kerjanya Megawati itu dibikin porak-poranda ya. Penjaga yang di situ udah nggak tahu nasibnya gimana, mati apa nggak mati gitu loh. Ya, itu menjawab pertanyaanmu itu gitu loh. Itu menjawab pertanyaanmu itu. Dan itu sama sekali di dalam apalagi mau bicara Pancasila, apa mau bicara demokrasi Soeharto, mau bicara tidak dengan cara itu. Satu-satunya partai di Republik Indonesia ini yang mengalami kepahitan kegetiran itu hanya PDI. Nggak ada partai lain. Tidak ada mengalami seperti ini. Diserbu lah, diapalah, diobrak-abrik lah, diapain. Tidak ada. Nah, hati kecil kita sebagai orang PD, kita bangga juga. Kita punya harga diri mahal. Kita punya pertaruhan terhadap eksistensi kita. Ada kebanggaan juga gitu loh. Tidak ada partai seperti kita. Yang diserbu, dihancurkan. Tidak ada. Berarti kita partai yang ditakuti. Berarti kita partai yang harus diperhitungkan. Itu gampang aja kali-kaliannya gitu loh. Dengan melewati asam garam perjuangan tentunya asam ya Bang garam, ya. Betul. Saya di Brebes dikatakanlah saya di Waingapu atau saya PDI di Makassar atau saya PDI di Banda Aceh atau PDI di Ambon di Papua bangga. Gua rupanya dari partai yang petarung, gua kemudian dari partai yang ditindas gitu loh. Nggak ada partai seperti kita. Bukan kita mau sok-sokan atau melebih-lebihkan. Nggak ada. Ya. Partai seperti PD ini nggak ada gitu loh. Mana sebut dulu partai mana? Ada diserbu kayak begini? Nggak ada. Tidak ada. Itu. Luar biasa. Itu membuat kita dicintai rakyat. Itu membuat partai ini menjadi partai yang besar gitu. Ini intermezzo Bang. Lalu bedanya zaman kolonial dengan Orde Baru apa Bang? Zaman kolonial. Oh sangat beda. Lebih ekstrim mana Bang? Lebih ekstrim itu perbandingannya nggak cocok. Nggak cocok ya. Udah penjajahan dan itu orang asing. Yeah. Kolonial itu orang asing. Apakah itu Jepang, apa Belanda, apa orang sangat beda gitu loh. Kalau mau kita ini kan. Nah kalau kemudian dari antar bangsa sendiri, bukan orang asing, ya yang kejadian ini. Dan kita sudah melalui sebenarnya
Indonesia ini hebatnya kepemimpinan Soekarno sudah melewati apa yang namanya pemberontakan PRRI Permesta, yang itu bapaknya Prabowo itu Sumitro. Iya, sudah melewati Revolusi Tiga Imam, apa ya? Revolusi. DITI. Darul Islam, DITI sudah kita lalui itu. PRRI Permesta sudah kita lalui. Kemudian terakhir G30 PKI kita udah banyak dihantam ke bangsa ini, ditempa gitu loh. Gitu. Yang menjadi catatan sejarah. Iya, dan kita Bangsa survive kita. Ya. gitu loh. Oke, Bang Panda, kita masuk pada satu pertanyaan. Sebetulnya menurut Bang Panda pribadi, sebetulnya yang mau diperjuangkan Ibu itu apa, Bang Panda, pada saat itu? Itu yang kita perjuangkan, menjadi kita yakin, hakul yakin untuk apa kita berjuang. Kita mau memperjuangkan dilaksanakannya demokrasi. Apa itu demokrasi? Hak rakyat, pendapat rakyat, hak-hak kewajiban untuk membantu rakyat dan segala macam. Ya, sila-sila daripada Pancasila itu. Itulah yang kita apakan, dari yang diidolakan, yang dimimpikan, yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Iya, sila-sila itu semua. Itu gitu loh. Jadi kita sangat jelas arahnya, sangat jelas tujuannya, sangat jelas identitasnya. Gitu loh. Di situ hebatnya Soekarno membuat fundamental apa kita, ajas kita gitu loh. Itulah kehadiran daripada Pancasila itu. Gitu loh. Bagaimana sih Bang taktik dan instruksi internal yang Bang Panda dan pengurus Pro Megawati siapkan saat itu untuk melindungi Ibu Mega dari target operasi militer? Kalau itu terus terang itu tidak ada bahan diskusi lagi. Itu sudah menyatu, artinya berkehidupan. Maka kami secara antri datang ke rumah Ibu Mega. Pergantian terus-menerus, ada teman dia. Dia kemana, tetap ada orang mendampingi dia. Itu betul-betul ditanting lah, dihapalah Meganya. Dan kebetulan juga suaminya, Taufik Kimas, itu betul-betul militan, cerdas, berani gitu loh. Dan dia sangat banyak sekali menolong Mega. Menjadikan Mega jadi ketua umum itu betul-betul prestasi dan buat tangan daripada Taufik Kimas. Itu saya bersaksi itu. Gitu, saya bisa menyatakan itu kapanpun, dimanapun gitu loh. Nah, balik kembali ke tadi, bahwa apa yang kemudian diapakan oleh PDI Perjuangan, inilah wujud daripada aspirasi rakyat yang diakumulasikan, disalurkan kepada wakil-wakilnya, wakil kita di DPR, di DPRD, provinsi, kabupaten, kota. Mereka lah yang memperjuangkan, gitu loh. Jadi di parlemen, diapakan itu loh mereka perjuangkan. Nah, bayangkan kita partai yang baru waktu itu, tukang tambal ban bisa jadi anggota DPRD. Iya, itu begitu begitu indahnya waktu itu demokrasi berhasil tuh. Tukang tempel ban, tukang rongsokan di Surabaya, tukang ini bisa jadi anggota DPR, gitu loh. Artinya dari rakyat, dari akar rakyat itu mempunyai hak-hak yang sama. Wah, itulah cita-cita Mega, itulah cita-cita Soekarno yang dibilang marhain. Iya. Kaum tertindas dan mempunyai hak yang sama ya, Bang. Iya. Jadi pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati, PDI dan lintas sektoral adalah ingin mengembalikan kedaulatan pada pangkuan rakyat. Bisa disimpulkan begitu Bang Panda ya. Sehingga semangat yang menggelora, yang tidak takut mati. Tadi Bang Panda sudah menjelaskan bahwa dari Juni ke Juli itu kan aksi maraton, perlawanan maraton. Di titik ini yang kemudian menjadi sangat penting. Pada saat yang bersamaan kita juga melihat bahwa bicara kritis, menyampaikan segala sesuatu yang kritis itu tidak mudah pada waktu itu. Maka sesungguhnya ini yang kemudian didobrak, yang ingin dihancurkan untuk kembali mengembalikan demokrasi. Semangat yang luar biasa ini. Baik Bang Panda,
kita masuk pada pasca penyerbuan 27 Juli. Ibu Megawati hanya melawan dari sisi hukum. Tadi Bang Panda sudah berkali-kali memaparkan. Mungkin kita perlu perdalam lagi. Ketika Ibu hanya melawan dari sisi hukum, bagaimana yang Abang bisa ceritakan kepada kita? Jadi Kan- gini, supaya jangan salah tafsir ya. Melawan dari sisi hukum itu satu kesatuan dengan satu proses sikap daripada partai ini. Menjadi kuat, menjadi terkonsolidasi, itu lebih mahal lagi. Gitu loh. Jadi sambil berproses partai ini, tentu kan ada rapat di tingkat ranting, anak cabang di cabang, konsolidasi, belajar politik, mereka belajar ini. Seperti saya katakan tadi, tukang bengkel, tukang ban, tukang apa, bisa jadi ini. Itu terjadi satu secara simultan, dikendalikan atau tidak dikendalikan, berproses. Kalau dia menjadi lebih cerdas lagi kalau masuk PDI Perjuangan. Kalau jadi anggota PDI Perjuangan. Karena apa? Di situ belajar. Di situ berorganisasi. Di situ ada keyakinan. Di situ ada tujuan. Di situ ada yang mau dimenangkan. Ada yang mau diperjuangkan. Gitu loh. Jadi gampang sekali ngebacanya itu. Nggak bisa hitam putih seperti melihat apa. Enggak. Berproses. Dan itu pendidikan politik. Gitu loh. Nah, partai kita ini beda dengan partai-partai yang ada di Indonesia ini. Partai ini partai ideologi. Sepakat. Iya, partai ideologi. Maka sukar kita dikhianati. Kenapa dalam arti kata? Kalaupun ada berkhianat kepada PDI Perjuangan, itu masuk ke laut. Lihat dulu Arifin Panegoro, Laksamana Soekardi, bikin partai. Ada beberapa tokoh-tokoh lagi lah, bikin partai. Enggak bisa. Beda dengan Golkar. Bikin partai dia jadi Nasdem. Bikin partai Ibu dia jadi ini. Gerindra. Bikin partai dia ini. Kalau mereka pecah gitu loh. Beranak pinak partai bisa. Kita enggak. PD enggak ada. Gitu loh. Kalau P3 mengalami begitu, pecah mereka terus hilang, angus, enggak ada. Jadi harus kita lihat karakteristik daripada partai itu. Itu. Jadi karakteristik dari PDI Perjuangan itu ya begitu. Jadi gitu tafsir daripada perlawanan secara hukum itu adalah pendidikan kaum tertindas. loh iya. Atau kalau bahasanya Ibu menangis dan tertawa bersama rakyat. Betul. Iya. Untuk kedaulatan rakyat pastinya ya. Iya. Dan terus terang aja, Mega itu hampir tidak ada beban. Tidak ada menjadi apa dia risau kalau tidak konsolidasi. Dia risau kalau tidak turun ke rakyat. Dia risau kalau ini. Dia kekhawatiran dia gitu loh. Panggilan kemanusiaan yang benar-benar tanpa gimmick, kalau anak sekarang bilang tanpa gimmick, Bang. Iya. Oke, Bang Panda. Dari katakanlah 93 sampai pada 19 Juni ke 27 Juli tadi kita sepemahaman bahwa ini adalah upaya mengembalikan kedaulatan di pangkuan rakyat yang sebelumnya di bawah pangkuan Soeharto, kan kira-kira seperti itu. Inilah yang kemudian secara tidak sadar Ibu Megawati menjadi magnet bagi seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat, media massa, kemudian aktivis mahasiswa. Ini yang tidak bisa dielakkan. Sampai pada satu titik dapatlah kita bahasakan sebagai monumen perlawanan semesta atau kebangkitan nasional. Setelah kita melihat kebangkitan nasional itu kan kalau kita lihat taruhlah dari 1928 ya, Opung ya. 1928, 1926 lahirnya NU, 1927 lahirnya PNI, kemudian 1928 kita melihat, kita sering menggunakan istilah sebagai kebangkitan nasional dan kemudian perebutan kemerdekaan. Bang Panda, banyak sejarawan menyebut Kuda Tuli sebagai momen ketika rakyat mulai kehilangan rasa takut kepada rezim Orde Baru. Menurut Bang Panda, mengapa justru setelah 27 Juli gerakan mahasiswa, buruh, pers, dan masyarakat sipil semakin bersatu melawan pemerintah? Kenapa itu, Bang? Jadi gini, banyak orang lupa partai PDI Perjuangan ini, PDI ini awalnya
itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan daripada rakyat. Bahagian yang tidak terpisahkan dari gerakan-gerakan mahasiswa. Itu sinergi, saling berinteraksi itu. Maka tokoh-tokoh mahasiswa itu dekat sekali dengan Megawati, dekat sekali dengan ini. Demikian juga dari kalangan NU, Muhammadiyah, dari kalangan ini, dekat sekali. Jadi itu sebenarnya membuat bukan saja pamor, membuat itu lebih bersahabat, lebih bersaudara, mereka yang betul-betul mempunyai keinginan bersama untuk memajukan bangsa ini. Gitu loh. Kita tidak hanya retorika, memang secara ideologi. Tidak hanya dengan slogan-slogan, itu dari perbuatan. Ya kan? Itu kelihatan sekali tuh. Sama dengan Baguna ini yang dibikin itu. Ada ya. Iya. Kita lah yang paling siap waktu itu. Begitu ada yang longsor yang apa segala macam. Iya, dan juga bukan hanya itu aja, instrumen kita, tangan kita, jaring-jaring kita nyampe fisik, gak usah dibentuk panitia, udah ada di tingkat PAC, di tingkat ranting, di tingkat apa sudah ada gitu loh. Itu bukti kepedulian Mega, gitu loh. Jadi nggak berteori-teori ya, ini konkretnya gitu betul. loh. Kita bicara fakta ya. Oke, setelah penyerbuan terjadi, bagaimana konsolidasi gerakan demokrasi dilakukan? Seberapa penting sih Bang komunikasi antara PDI pro Megawati dengan tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Amin Rais, para aktivis, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil dalam menjaga api perlawanan? Sebenarnya terus terang aja, itu bukan secara alamiah ya, itu memang soal kebutuhan. Ya toh. PDI juga punya banyak teman, antara lain yang paling gampang bisa mengerti Gus Dur, ya kan, dan lain-lain. Bukan itu aja terkonsolidasi, ya kan, sama keinginan seperjuangan, ya kan, selaras itu dalam asimilasi politik itu berproses jalan, gitu loh. Tak usah ditukang-tukangi. Orang namanya punya ideologi yang sama, mempunyai perjuangan yang sama, gitu loh. Ya, itu maka banyak yang salah perhitungan dalam memperhitungkan PDI Perjuangan, gitu loh. PDI Perjuangan itu tidak usah banyak macam-macam aneh-aneh main politik-politikan, itu sudah punya karakter, punya sifat, punya pembawaan badan, ya kan? Yang kemudian ya memang mereka disenangi rakyat, gitu loh. Iya. Jadi bukannya aku mengkultuskan atau membuat sakral segala macam, gitu loh. Ya maka itu kita terus terang sangat sedih, sangat tragis, sangat ini ada pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh Jokowi di luar dugaan itu, sama sekali. Aku secara pribadi aku aja sama dia dekat sekali. Dia udah berapa kali ke rumahku. Dia malah istriku di kampung Tapanuli dekat Danau Toba, makamnya dia ziarah. Jokowi datang ziarah, gitu loh. Begitu dekatnya aku sama dia, gitu loh. Dan dia banyak aku ajari. Dia tidak pernah ketemu aku tidak ada block note. Block note itu dia catatin itu semua yang aku ajari. Banyak belajar. Aku moga-moga dia dengar ini video ini. Jokowi dengar. Iya, bagaimana banyak belajar. Nggak pilih waktu. Sampai Pramono Anung mengatakan Panda 5 kali loh kabinet tertunda gara-gara diskusi dengan Bang Panda. 5 kali katanya sidang paripurnanya kabinet. Gitu loh. Itu pengakuan Pramono Anung. Bagaimana intensnya aku dengan dia. Yang saya nggak bisa terima, dia bilang kita pilih rambut putih dan apa itu, kita pilih ini, kita pilih nanti terus ketahanan pangan, tugas pertama gitu.
Ada tahu kita dikibulin. Sangat Astaga. Itu loh. menusuk. Bukan menusuk dari belakang lagi sih itu Bang, tapi dari depan langsung. Nggak ada menusuk, merasa tertusuk aja. Mungkin Bang, sebagai sebuah ini juga sih, yang Abang ingat memang pengkhianat yang mengkhianati ibu itu. Terus Siapa saja sih Bang? Hah? Kalau diingat-ingat dari proses-proses siapa perjalanan gimana? yang mengkhianati, mengkhianati ibu. Kalau ibu. akhirnya kan Jokowi. Akhirnya Jokowi. Nasibnya seperti apa? Udah cukup Jokowi aja lah. Cukup Jokowi aja. Iyalah, ini. Jangan ada Jokowi part selanjutnya ya Bang. Tapi masalahnya ada Gibran sama Kaisang. Ya, itu sudah satu Oke, paket oke. ya. Enggak kelasnya. Enggak kelas ya. Oke, Bang Panda. Saya kira kita sudah sangat kronologis untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa ini sampailah pada titik inti refleksi kita, Bang. Hingga tahun 2026 ini kita memasuki 30 tahun Kuda Tuli. Cuman yang menjadi miris, banyak aktor intelektual di balik Kuda Tuli ini belum pernah diadili di depan pengadilan HAM. Bagaimana Abang menanggapi? Itu yang kita harapkan. Moga-moga dengan viral ini Komnas HAM dengar. Bila perlu mereka mengundang PDI Perjuangan. Itu harapan kita ya Bang, sebagai kader ya Bang. Normalnya bukan soal harapan, proaktif supaya diselesaikan seperti pertanyaan tadi gitu loh. Itu aja. Kita nggak banyak macam-macam supaya jangan ada praduga tidak bersalah, supaya ada secara objektivitas gitu loh. Sudah buat PDI Perjuangan sudah selesai. Kita tidak ada balas dendam, kita tidak ada sakit hati, tidak ada ini. Buat Mega sendiri udah enak tidur dia, gitu loh. Iya tuh. Tinggal kita secara negara, secara politik, secara ini mau diselesaikan. Ayo, negara menyiapkan Komnas HAM, lakukanlah itu, gitu loh. Terakhir nih Bang, sebagai politisi senior yang kenyang asam garam, apa pesan alarm yang ingin Bang Panda sampaikan kepada generasi muda hari ini terkait bahaya kembalinya gaya-gaya militerisme dan gaya orde baru pada pemerintahan? Jadi sangat mudah ya untuk langsung ditanggapi, dalam arti kata dimengerti bahwa proses yang terjadi, aku harapkan anak muda ini banyak belajar sejarah, belajar apa yang terjadi peristiwa bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang mengalami banyak cobaan, ya kan? Dan yang dari Sabang sampai Merauke, berapa ratus suku, berapa ribu pulau dan segala macam, itu nggak mudah menjaga itu, dan juga tidak otomatis kemudian kita bersatu, tidak gitu loh. Ancaman perpecahan akan tetap ada, upaya-upaya ada di situ kita kuat. Nah, dalam hal ini PDI Perjuangan sudah jauh melihat ke depan. Maka itu doktrinnya PDI Perjuangan itu sangat jelas. Keyakinannya itu sangat jelas. Partai yang dibuatnya itu sangat jelas gitu. Baik ideologi, baik program perjuangannya, baik konsolidasi instrumen partainya, itu sangat jelas. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang diharapkan oleh Megawati, bukan saja Megawati, oleh rakyat di kampung di mana mengharapkan inilah nanti kekuatan yang menjaga rakyat ke depan. Inilah yang bersama rakyat ke depan. Baik edukasi, bekerja dan berkarya. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Terus. Untuk generasi-generasi muda saat ini ya Bang. Iya. Oke. Terima kasih Bang Panda. Terima kasih Bang Panda sudah memaparkan secara detail peristiwa Kuda Tuli yang tahun ini genap 30 tahun. Dan tadi jangan lupa etape-etape itu sampai ke Soeharto jatuh. Jadi banyak terjadi fundamental, termasuk Mega terpilih 93, kemudian Kuda Tuli 96, itu tonggak-tonggak sejarah yang nggak bisa diabaikan. Dan itu terbukti otentik. Soeharto jatuh. Gitu loh.
Jadi ada Rangkaian. intronya, Forerunnernya Soeharto Jati itu ada. Rangkaian-rangkaiannya. Iya. Oke. Oke. Oke, Yuk. terima kasih Bang Bang Panda. Merdeka. Merdeka. Banyak belajar dari Bang Panda. Tapi Iya. asal jangan nggak boleh mengkhianati. Ya, Oh iya dong. oke. Iya. Demikian pemaparan dan kesaksian Bang Panda dalam tema 30 tahun refleksi kuda tuli. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.